Alhamdulillahilladzi waqtihil qahar al-azizil ghaffar al-mukirul laila ala sa'iris sa'amin nahar tazkiratan lil ulil qulubi wal absar wa tabsiratan lil qawil a'ba wal anqibah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi ayqadha man khalaqahu man istatafa fatazahatuhum fi hadhihi ad-dar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad al-hadil ummati ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi alladhina da'una ila iqamatil ahwal wal amwal. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha la'allakum turhamun. Wa'lamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hadirin jamaah Jumat Majelis Sabilun Najah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana ciri-ciri seorang muslim yang sejati, yang menjadi dambaan bagi setiap orang muslim. Sabda Rasulullah yang pertama, ada seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, jelaskan padaku apa arti Islam itu, karena dengan penjelasanmu itu aku tidak perlu lagi bertanya dengan siapapun tentang apa itu Islam." Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amantu billah summastaqim." Berimanlah kepada Allah dan jujurlah dalam imanmu. Ini hadis pertama yang menjadi pegangan kita untuk membangun kepribadian kita sebagai seorang muslim, membangun kepribadian kita seorang muslim yang kokoh, yang menjadi dasar kita la'allakum tattaqun, jujur dengan iman kita. Hadis ini menjadi dalil bagi kita untuk merasa cukup dengan sesuatu yang halal, yang kita harus yakin bahwa kita adalah seorang yang beriman. Kita harus yakin bahwa rezeki ini, bahwa kehidupan kematian ini segalinya adalah Allah yang menentukan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jangan pernah
khawatir untuk dua hal. Yang pertama adalah kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Insyaallah bahwa semua kehidupan akan mati, termasuk kita sebagai manusia. Yang kedua, jangan khawatir tentang rezeki. Kata Sayyidina Ali, firman Allah dalam sebuah ayat qudsi, tidak akan meninggal dunia seorang anak cucu Adam sebelum semua jatah rezekinya diterimanya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hadis yang kedua yang hampir semua seorang muslim hafal, anak-anak kecil hafal, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada manusia lain. Ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah, ada seorang wanita yang berdiri. Seorang wanita ini profesinya adalah sebagai PSK. Kalau zaman sekarang adalah penjajah seks komersial atau pelacur. Kemudian Jibril turun tahu, berkata pada Rasulullah, "Ya Rasul, Allah telah tetapkan nasib seorang pelacur itu menjadi seorang calon penghuni neraka." Kemudian lewatlah seorang ibu-ibu menggendong anak kecil yang sedang menangis karena anaknya kelaparan. Sedangkan si pelacur atau PSK tersebut terlihat sedang memakan sepotong kurma yang sudah ada di mulutnya. Si pelacur atau si PSK tadi merasa iba melihat anak kecil tersebut yang terus menangis karena kelaparan, hingga akhirnya dia memberikan sepotong kurma yang sudah dia gigit kepada anak kecil yang menangis tadi, sehingga tangisannya terhenti. Kemudian Jibril turun menghampiri Muhammad, "Ya Rasulullah, Allah telah tetapkan nasib perempuan itu yang awalnya dia adalah calon penghuni neraka, kini dia adalah calon penghuni surga." Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kisah ini menggambarkan betapa pentingnya kita ini untuk selalu bermanfaat kepada orang lain. Kalau punya kekuasaan, kekuasaannya dimanfaatkan untuk hikmah kepada orang lain. Kalau punya kekayaan, kekayaannya untuk membantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hadis yang ketiga yang disampaikan Rasulullah sebagai tanda atau ciri khas orang muslim yang sejati adalah man lam yashkurin nas yashkurillah. Barang siapa tidak bisa beriman kepada manusia, berterima kasih kepada manusia, maka hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena cara Allah menolong manusia adalah dengan menggerakkan makhluk-makhluknya untuk menolong kita. Ada seorang kisah di zaman Nabi Nuh, seorang ahli ibadah yang pada ketika itu ada bencana banjir yang sangat dahsyat. Seorang kaum menghampiri atau seorang warga menghampiri sang ahli ibadah tersebut. "Ya Syekh, ayo kita tinggalkan tempat ini dan beranjak menuju kapal Nuh untuk berlindung dari banjir. Jika kakimu tidak kuat berjalan, kami akan bersedia menggendongmu untuk menuju kapal Nuh." Lalu jawaban apa yang dilakukan oleh seorang ahli ibadah tadi? "Pergilah, aku tidak butuh bantuan makhluk manapun. Hasbunallah wa ni'mal wakil."
ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian tetangganya beranjak pergi. Air banjir semakin tinggi, semakin naik hingga dada. Ada seorang tangga lain kembali datang menggunakan seekor unta sambil berkata, "Ya Syekh, ayolah bergabung bersama kami menaiki unta ini untuk menuju kapal Nuh." Namun sang ahli ibadah kembali menjawab, "Pergilah, aku tidak perlu bantuan makhluk manapun. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Dan Allah lah sebaik-baik penolong," kata si ahli ibadah tadi. Kali ini air semakin tinggi hingga ke atap rumah-rumah warga. Tetangga tersebut kembali menghampiri sang ahli ibadah dengan menggunakan sebuah papan. Untuk ketiga kalinya pula tetangga tersebut diusir oleh sang ahli ibadah, yang akhirnya banjir besar datang menghantam wilayah tersebut. Dan Nuh alaihissalam selamat beserta warga yang berlindung di kapalnya. Namun sang ahli ibadah tadi meninggal diterjang oleh ombak banjir yang besar. Saat sudah meninggal dunia, sang ahli ibadah ini protes ke hadapan Allah, "Ya Allah, mana pertolonganmu? Aku menunggu pertolonganmu datang." Kemudian Allah berkata, "Aku telah mengirim 3 kali pertolongan untukmu, tapi hatimu terlalu sombong untuk menerima pertolongan yang aku kirimkan, yaitu merekalah ketiga orang tetanggamu." Kemudian sang ahli ibadah tersebut baru kaget dan berkata, "Seandainya aku tahu, maka aku akan mau untuk ditolongnya." Setelah itu Allah sampaikan, "Bukankah aku yang berkuasa atas hatimu? Bukankah aku yang berkuasa untuk menggerakkan hatimu, memberikan pertolongan pada dirimu, tapi hatimu terlalu keras dan sombong untuk menerima pertolongan yang aku kirimkan." Hingga pada akhirnya sang ahli ibadah ini merasa sadar betul akan perbuatannya. Demikian sedikit khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita sebagai seorang muslim tergolong menjadi orang muslim yang sejati, yang amantu billah sumastaqim, yang selalu khairun nas anfa'uhum linnas, dan yang terakhir, yang man lam yashkurin nas yashkurillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu was samiul alim.